Shalom, selamat pagi, salam sehat. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan ada dalam ibadah syukur Pentakosta dengan tema Roh Kudus tercurah untuk pembaharuan kehidupan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Walau dengan tetap tinggal di rumah karena harus mengikuti peraturan pemerintah guna memutus mata rantai virus COVID-19 yang saat ini merajalela dunia, tapi kita percaya Allah yang kita imani, Allah yang akan selalu menyatakan perlindungan dan pemeliharaan bagi kita semua. Hari ini kita akan ada dalam ibadah syukur Pentakosta, di mana Pentakosta merupakan hari raya bagi orang Yahudi yang diperingati setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan melewati berbagai peristiwa-peristiwa, mulai dari kehadiran, pekerjaan pelayanan, mengalami penderitaan dan sengsara, mati, bangkit, penampakan-penampakan yang dilakukan sampai kenaikan ke sorga, dalam rangka menjawab pengutusan Bapanya. Peristiwa Pentakosta menjadi salah satu tanda dimulainya misi kerajaan Allah. Melalui peristiwa Pentakosta merupakan langkah awal sejarah pertumbuhan gereja, di mana semangat untuk saling menguatkan, semangat untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain mulai terjadi, mulai terbentuk. Di mana kita semua percaya bahwa semuanya itu merupakan bagian dari perbuatan Roh Kudus dan bukan karena perbuatan kita sebagai manusia. Lewat peristiwa Pentakosta, maka Injil Yesus Kristus terus diberitakan kepada semua orang percaya. Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah kabar baik yang disampaikan kepada semua orang. Injil adalah kabar baik yang disampaikan kepada semua bangsa tentang Yesus Kristus. Kabar baik yang disampaikan, kabar baik yang didengar, kabar baik yang dipahami, dan kabar baik yang dipercaya untuk dilanjutkan sebagai saksi dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan saat ini Injil Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes mencatat bahwa Injil memang bukan laporan lengkap yang begitu mendetail tentang karya Yesus, tetapi merupakan suatu kesaksian yang bertujuan mengajak orang-orang untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bagian firman Tuhan ini memiliki 2 ayat, tetapi memiliki makna yang mendalam. Pertanyaan bagi kita, mengapa penulis sampai menulis bagian ini? Kita dapat bandingkan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29. Karena engkau telah melihat aku, maka percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dengan demikian, bagaimana orang yang hidup 2000 tahun setelah Yesus
Apakah mereka dapat beriman kepada Yesus sebagai anak Allah? Dua hal penting yang tersirat dalam pertanyaan ini. Bagian yang pertama mengarah kepada isi dan arah iman. Isi dan arah iman menurut Yohanes adalah mempercayai Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang dijanjikan untuk penggenapan janji-janji Bapanya. Yesus adalah penggenapan yang sempurna dari janji, sebab Ia sendiri adalah anak Allah. Ia hadir, Ia bekerja secara sempurna. Dengan demikian iman yang benar adalah iman yang hidup, bukan hanya berisi kepercayaan pada konsep kebenaran, tetapi merupakan bagaimana sikap mempercayai Yesus dalam arti mengikuti Dia dan taat kepada kehendaknya. Hal yang kedua, hasil iman. Hasil iman adalah perbuatan yang nyata dari kita dan untuk beroleh hidup. Dan ini bukan hasil dari iman sebagai balasan Allah, tetapi sebagai hasil dari orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Dengan demikian, semua yang tercantum telah dicatat. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan di pagi ini lewat syukur Pentakosta atau syukur pencurahan Roh Kudus, dengan mengacu pada tema Roh Kudus tercurah untuk pembaharuan kehidupan, menolong kita sebagai gereja pada masa kini. Yang pertama, kuasa Roh Kudus menjadi daya gerak yang membakar semangat gereja pada masa kini, yang sementara hidup dalam tantangan pandemi COVID-19. Bagaimana kita harus semangat lewat kehadiran Roh Kudus. Gereja hadir untuk memberi kekuatan. Gereja hadir untuk menopang dalam setiap doa-doa yang dinaikkan. Hal yang kedua, Roh Kudus menjadi semangat, daya dorong sebagai gereja untuk melakukan perubahan dan pembaruan dan berani bersaksi tentang kemuliaan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita agar Injil Tuhan harus terus diberitakan kepada semua orang. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kita dapat bandingkan dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Itu berarti lewat Injil kita dikuatkan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga kita terus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi dunia, di mana kita ada, di mana kita ditempatkan untuk berkarya. Hal yang keempat, melalui syukur Pentakosta yang hari ini kita rayakan, setiap orang percaya diberi kepercayaan untuk menjalani pengutusan di dunia ini. Tugas pengutusan dari Tuhan merupakan mandat yang harus dilakukan dalam jaminan pemeliharaan kasih Allah. Ia akan menopang dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kita terus dimampukan untuk menjalani dan menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa. Kita percaya dalam situasi virus COVID-19 yang saat ini merajalela dunia, Roh Kudus akan memampukan kita
Roh Kudus akan memberi kemampuan bagi kita, akan memberi semangat bagi kita untuk kita tidak boleh putus asa, untuk kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada akhirnya kita percaya kita akan keluar dari zona ini menuju kepada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan yang kekal dari Allah. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.